Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama meskipun masih secara online. Sebelum ibadah kita mulai, izinkan kami untuk membacakan beberapa warta jemaat. Berdasarkan perpanjangan waktu pembatasan kegiatan masyarakat PKM Kota Semarang dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, maka Majelis GKJ Sampangan Kradenan masih mengadakan ibadah minggu di keluarga masing-masing di rumah melalui jaringan internet atau streaming sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Pengkhotbah ibadah pada hari ini 25 Oktober 2020 adalah Saudara Novena Kris Handayani SAG. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Dalam rangka Bulan Keluarga 2020, Majelis Gereja mengadakan persekutuan doa PD Keluarga melalui tayangan streaming online yang dikemas oleh tim multimedia di kanal YouTube GKJ Sampangan Kradenan. Pelaksanaan persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Kiranya menjadikan perhatian. Demikian beberapa informasi yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Kita memasuki ibadah Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Hidup adalah suatu perjalanan. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang. Yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Jemaat, kami undang bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu keempat bulan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan.
Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan keluarga kita dan melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya sehingga pada kesudahannya. Marilah kita datang kepada Tuhan sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Kita awali ibadah ini dengan menyanyikan PKJ 289 bait 1 dan 4, Keluarga Hidup Indah. Kita masuk ke pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita masuki doa-doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosanya.
Inilah Bapa, doa pribadi kami. Begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan, begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Namun kami mempunyai Bapa yang Maha Kasih. Untuk itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Melalui Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk melengkapi pengakuan dosa kita, marilah kita menyanyikan PKJ 37 bait 1 sampai 2. Bila ku renung dosaku. Jemaat dimohon berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah yang diberikan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menanggapi berita anugerah yang sudah kita dengar, marilah kita bersama-sama menyanyikan PKJ 277 bait 1 sampai 2, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan cadang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum mendengarkan pemberitaan firman dan juga khotbah di minggu hari ini, marilah kita mohon tuntunan dari Roh Kudus di dalam doa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih setiamu Engkau senantiasa memberikan berkat bagi kami. Selama hidup kami ini Tuhan, kami mau mengaku bahwa kami tidak dapat hidup tanpa pertolongan-Mu. Oleh karenanya ya Bapa, pada hari ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang senantiasa menguatkan dan mengajar dan memulihkan bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga siap untuk Tuhan kuasai agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan juga khotbah ini, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memakai dan yang menguasai. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Pada minggu hari ini khotbah diberi judul Melatih Cinta. Melatih cinta. Ternyata tidak hanya keterampilan untuk menyanyi, untuk bermain alat musik, untuk memasak, berolahraga dan lain sebagainya, akan tetapi cinta pun juga perlu untuk dilatih. Mengapa cinta perlu dilatih? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam suatu hubungan relasional yang mana tentu di dalamnya terdapat cinta, tidak jarang kita bisa menemui adanya persoalan-persoalan. Sebagai contoh, di dalam hubungan ayah dengan anak di dalam satu keluarga, kadangkala ada sedikit gesekan-gesekan yang terjadi. Misalnya, ada anak yang beranggapan bahwa ayahnya ini tidak sayang terhadap si anak tersebut. Ada yang beranggapan bahwa, wah, ayahku ini tuh tidak merawat keluarga dengan baik. Ayah tidak bisa menjadi panutan dan lain sebagainya. Kalau sampai di dalam suatu keluarga ada salah satu anggota keluarganya yang memiliki anggapan yang demikian, dan kalau persoalan itu tidak diselesaikan, tentu hal itu kemudian akan menyebabkan adanya keretakan-keretakan di dalam hubungan relasional di keluarga tersebut. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, memang setiap keluarga Bapak Ibu Saudara dan kita semua perlu untuk melatih cinta. Ironis memang kalau kita rasakan keluarga yang seharusnya menjadi tempat terindah untuk membangun interaksi sosial di antara para anggotanya, namun karena satu dua persoalan akhirnya timbul konflik-konflik antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, menantu dengan mertua dan lain sebagainya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi yang demikian yang mungkin saja pernah atau bisa kita alami, pada penutupan bulan keluarga ini kita diajak untuk menghidupi kembali gairah cinta kasih yang didasarkan pada Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 yang kita kenal dengan hukum kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian sebelumnya dari perikop ini kita bisa menyaksikan adanya percakapan antara Yesus dengan orang-orang Saduki yang mana mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Akan tetapi di dalam tanya jawab antara Yesus dengan orang-orang Saduki itu, sang guru mampu memberikan jawaban. Sang guru mampu membungkam apa yang menjadi pendapat orang-orang Saduki itu. Dan melihat hal tersebut, pada sisi yang lainnya terdapat orang-orang Farisi yang notabene mereka adalah saingan dari orang-orang Saduki, merasa senang melihat Yesus mampu membungkam pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh orang-orang Saduki itu. Akan tetapi karena di dalam bagian ini kita harus ketahui, orang Saduki dan juga orang Farisi ini memiliki motivasi yang sama di dalam memandang keberadaan Yesus, yakni mereka ingin menyingkirkan Yesus. Oleh karenanya
Orang Farisi pun juga berusaha mencari-cari dan menjebak Yesus ini. Berusaha mencari apa yang menjadi kesalahan Yesus ini dan menjebak melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan yang antara lain tercantum di dalam Matius 34-40 ini. Pertanyaan yang diajukan oleh salah satu dari orang-orang Farisi itu, mereka menanyakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kita harus ketahui bersama kalau orang Farisi ini adalah sekelompok orang-orang yang memegang teguh hukum-hukum Taurat di dalam kehidupannya. Hukum Taurat ini yang dipercaya, yang dijunjung oleh orang-orang Yahudi, yang mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah sudah tahu jumlahnya nih, sekitar 248 perintah dan ada 365 larangan yang tercantum dalam hukum Taurat yang itu dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi. Oleh karenanya atas dasar itu mereka kemudian hendak mencoba Yesus dan bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat itu?" Dan pertanyaan itu sebenarnya mereka ajukan sebab mereka ingin mendapatkan satu jawaban dari Yesus yang menyebabkan Yesus ini bisa terjatuh dan bisa dikecam oleh orang-orang yang mendengarnya. Akan tetapi apa yang menjadi jawaban dari Yesus ini sungguh di luar dugaan. Yesus menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi itu dengan mengutip 2 ayat dari dalam hukum Taurat yang bisa kita baca. Yang pertama di dalam Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Sama seperti yang disampaikan Yesus di dalam ayat ke-37, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita ini kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, maka kita harus memahami konsep yang benar bahwa mengasihi Tuhan ini tidak hanya di mulut saja, akan tetapi juga harus kita tunjukkan melalui sikap kita dengan kesungguhan hati. Mengasihi Tuhan ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, yang berarti mengasihi Tuhan dengan segenap tenaga rohani yang kita miliki, pun juga dengan perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa hubungannya antara hukum kasih yang disampaikan Yesus ini dengan kitab Ulangan yang tadi sudah kita dengar? Ternyata kitab Ulangan 6 ayat 5 ini merupakan bagian dari Shema atau pengakuan iman orang Yahudi. Ya, kalau di dalam persekutuan kita di gereja ini kita sering kenal dengan istilah pengakuan iman rasuli. Dan Shema yang berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, ini harus diucapkan terus menerus oleh orang-orang Yahudi. Dan ini menjadi satu pengakuan yang teguh dalam hati mereka. Oleh karenanya Yesus dengan tepat mengambil ayat ini dan mengatakan bahwa inilah yang terutama di atas hukum-hukum Taurat itu. Hukum Taurat harus dilakukan, akan tetapi dengan dasar yang lebih tinggi, yakni hukum kasih. Tidak mungkin kita membahas atau melakukan hukum-hukum yang ada di dunia ini kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Maka motivasi yang benar inilah yang sedang diajarkan oleh Yesus pada saat itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam Imamat 19 ayat 18 berkata, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan." Hal yang sama pun juga tertulis di dalam ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mendasarkan semua perbuatan yang kita lakukan ini sebagai wujud bakti kita, sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Allah, maka hal itu juga akan nampak dari sikap, dari perbuatan kita sehari-hari yang juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang dalam ayat ini disebut dengan sesama. Bukan hanya melalui perasaan saja, akan tetapi juga dengan perbuatan. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita pada saat ini adalah, lalu siapakah sesamaku manusia itu? Mungkin kalau di dalam Matius 22 ini kita tidak bisa menemukan, Bapak Ibu Saudara, siapa yang disebut dengan sesama manusia itu. Akan tetapi kita bisa memperhatikan paralel dari perikop ini, yakni di dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 28. Kita bisa melihat dalam judul orang Samaria yang murah hati. Mari kita mengingat-ingat sejenak bagaimana kisah orang Samaria yang murah hati itu. Diceritakan kalau pada saat itu ada satu orang yang mengalami celaka. Lalu kemudian yang pertama datang seorang imam, hanya lewat dan tidak menolong. Yang kedua, orang Lewi juga lewat melihat akan tetapi ia tidak menolong. Sampai yang ketiga, ada orang Samaria yang adalah kelompok orang yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan orang-orang Yahudi. Dalam bahasa sederhana, mereka ini saling bermusuhan. Akan tetapi orang Samaria ini justru berbaik hati mau menolong orang yang celaka tersebut. Maka dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami bahwa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri berarti kita harus mengusahakan apa yang baik. Kita harus mengusahakan apa yang berguna bagi sesama kita, sekalipun ia menyakiti hati kita. Sekalipun ia adalah musuh kita, tapi kita tetap harus memberikan cinta kita, memberikan kasih kita, memberikan pertolongan kita bagi mereka. Cinta yang sejati itu, cinta yang tulus, cinta yang diajarkan oleh Bapa adalah cinta yang murni, tidak memandang latar belakang. Cinta yang mau berbelas kasih, cinta yang mau dengan tulus menolong, bahkan harus mengampuni sekalipun kita tersakiti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tekankan, jikalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita juga harus mengasihi sesama kita. Sebab dengan mengasihi sesama berarti kita menyatakan bakti kita kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bingkai kasih Allah kita dibentuk untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-39, di dalam ayat yang ke-39, dalam hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita melihat dalam teks asli ayat ini, kata sesama adalah terjemahan dari kata pleison, yang dalam bahasa Yunani itu berarti tetangga. Harus kita ketahui terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam budaya bangsa Yahudi, yang disebut dengan sesama mereka adalah orang-orang yang satu bangsa, satu agama, yang satu tradisi. Akan tetapi yang menjadi pengajaran Yesus bagi kita berbeda dengan budaya tradisi orang-orang Yahudi. Sebab Yesus mengajarkan bahwa sesama adalah orang lain yang kita temui di dalam kehidupan keseharian kita. Siapakah mereka? Tentu saja mereka adalah keluarga kita, relasi di dalam gereja kita, rekan-rekan pekerjaan di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan pendidikan kita, masyarakat umum yang bahkan mereka tidak ada hubungan darah sedikit pun dengan kita, itulah sesama. Dalam konteks kehidupan keluarga, menghidupi cinta kasih,
Kalau saya mau tanya, menghidupi cinta kasih dalam konteks kehidupan kita sehari-hari menurut Bapak Ibu Saudara adalah hal yang mudah atau tidak? Apalagi kalau kita harus mencintai musuh kita. Mudah atau tidak? Mungkin akan terasa sulit. Akan tetapi itulah yang diajarkan dan juga diteguhkan bagi kita pada saat ini. Sekalipun kita harus terluka, sekalipun di dalam hubungan keluarga itu ada keretakan-keretakan yang terjadi, namun cinta harus menjadi satu motivasi yang kuat di dalamnya. Cinta harus menghidupi kehidupan keluarga. Cinta harus membuat spirit-spirit yang lemah, hati yang tersakiti itu menjadi pulih kembali. Oleh karenanya judul khotbah pada hari ini, kita diharapkan untuk bisa melatih cinta. Bagaimana kita harus melatih cinta itu? Firman Tuhan berkata jelas bagi kita, memberikan satu motivasi bagi kita. Mengasihi Allah berarti kita mengasihi sesama. Sekalipun di dalam mengasihi sesama ada gesekan-gesekan yang terjadi, sekalipun ada kesulitan-kesulitan, wong saya sudah mengasihi dia tapi saya ditolak. Kadang hal itu melemahkan semangat kita. Kadang itu membuat hati kita merasa sedih. Akan tetapi Yesus mengajarkan bagi kita untuk tetap mengasihi apapun yang terjadi. Yesus mengajarkan bagi kita untuk tetap memberikan perhatian kita sekalipun kita harus merasa terluka. Ketika kita sudah berhasil memberikan cinta yang murni, cinta yang sejati, cinta yang tulus itu, sekalipun kita merasa tersakiti, disitulah perjuangan kita akan membuahkan hasil. Disitulah proses latihan kita untuk mengasihi sesama kita. Kita harus mengingat bahwa pengorbanan Yesus bagi kita, di dalam memberikan cinta bagi kita pun juga melewati proses yang tidak mudah. Yesus yang memiliki tahta yang maha tinggi, rela menderita, menjadi sama dengan manusia untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya bagi kita. Kalau dipikir-pikir, siapakah kita manusia sehingga layak untuk menerima penghapusan dosa dari Allah? Akan tetapi, Ia yang maha kasih itu, Ia yang maha pengampun itu, terus memberikan pertolongan bagi kita, tidak hanya melalui pengorbanannya di kayu salib, akan tetapi juga melalui berkat-berkatnya, kekuatan-kekuatan yang diberikannya bagi kita selama hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat kembali di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara dan saya pun seringkali masih belum bisa melakukan perintah Tuhan ini, belum bisa melakukan hukum kasih ini, sekalipun setiap minggu selalu kita dengar, selalu kita baca. Oleh karenanya melalui ibadah penutupan bulan keluarga pada saat ini, Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa cinta kasih itu membutuhkan suatu tindakan yang aktif, bukan pasif, tetapi aktif. Harus terus dilatih, harus terus bertumbuh, harus terus berkembang, baik di dalam suasana yang menyenangkan, bahkan di dalam suasana konflik sekalipun. Marilah kita bersama-sama berusaha merawat cinta yang kita miliki di dalam hati maupun di dalam lingkungan keluarga kita. Mari kita memiliki semangat mencinta yang tidak hanya melalui kata-kata, akan tetapi juga kita tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan nyata dalam keseharian di hidup kita yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Rasa syukur yang teramat besar kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena penyertaan yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami sehari-hari. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami layak untuk mendapatkan pengampunan daripada-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengajaran, untuk kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Terkhusus Tuhan, pada minggu hari ini Engkau mengajarkan untuk kami bisa melatih cinta yang kami miliki. Sekalipun kami harus menderita, sekalipun kami harus terluka, tapi izinkanlah Tuhan agar kami tetap bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menaikkan syafaat. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GKJ Sampangan Kradenan. Kami berdoa bagi jemaat yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Baik mereka yang memiliki masalah relasi, mereka yang memiliki masalah di dalam pekerjaan maupun di dalam pendidikannya. Terlebih Tuhan bagi jemaat-jemaat GKJ Sampangan Kradenan yang saat ini masih harus hidup di dalam pengaruh dampak pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya Engkau yang tetap menguatkan kami apapun yang terjadi. Kami percaya Engkaulah Allah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati setiap badai di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat GKJ Sampangan Kradenan yang sedang menderita sakit. Kami berdoa bagi Ibu Samijan, Bapak Girin, Bapak Gusar Partogi, Bapak Andreas Sukinowati, Bapak Sutiono, Ibu Kusran, Ibu Tati Sehono, Ibu Elisabeth Sasongko, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno. Kami berdoa juga bagi Ibu Suyati Mulyono. Kami berdoa bagi Bapak Naftali Suyanto, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto, Bapak Agustri, Bapak Kushananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rasid, Bapak Ibu Hartawan, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami keterbatasan secara fisik. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi seluruh pelayan-Mu yang ada di GKJ Sampangan Kradenan ini. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Bambang Santoso dan juga segenap keluarga. Kami berdoa di dalam kehidupan pelayanannya Tuhan berkati. Dalam kehidupan keluarganya pun juga Tuhan memakai agar kehidupan keluarganya maupun kehidupan Bapak Pendeta Bambang Santoso secara pribadi dipersembahkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Majelis beserta seluruh keluarga. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memakai saudara-saudara kami yang menjadi majelis ini. Kiranya boleh mengemban tugas dengan baik, kiranya keluarga pun juga boleh mendukung proses pelayanan ini Tuhan. Kami berdoa bagi panitia masa penghayatan dan panitia-panitia yang lain yang ada di GKJ Sampangan Kradenan ini. Tuhan Yesus berkati di dalam setiap karya yang dilakukan, agar Engkau yang bekerja dan berencana serta berkehendak atas mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang pada saat ini masih di dalam suasana terdampak pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi seluruh saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan kesehatan, di dalam pelayanan sosial,
di dalam pelayanan-pelayanan umum lainnya Tuhan, yang membantu agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berhasil dan kami boleh hidup normal. Tuhan Yesus, berkatilah mereka, berilah kesehatan, berilah kekuatan bagi mereka, agar kami seluruh bangsa Indonesia boleh saling bahu-membahu untuk menguatkan, untuk berjuang bersama agar boleh melalui pandemi ini dengan baik. Kami berdoa bagi seluruh masalah-masalah lain yang sedang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan. Kiranya melalui pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dengan segenap jajaran yang ada, boleh membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang kuat, tetap utuh dan saling mengasihi dan menolong satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, masih banyak doa syafaat yang hendak kami panjatkan, namun kami percaya Engkau yang tahu isi hati kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini Tuhan, berlandaskan satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, ampunilah dosa kami Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nats pengantar dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat mengaturkan persembahan seraya menyanyikan Kidung Jemaat 293 bait yang pertama. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Beritakan keagungannya, puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa, dilanjutkan doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa Maha Pemurah, pada kesempatan yang indah ini kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas semua berkat, rahmat dan kemurahan-Mu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami semua dan sudah kami nikmati hingga pada saat ini. Melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan persembahan yang lainnya. Bapa, kami mohon Bapa berkenan memberkati dan mensucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini layak dan berkenan di hadirat-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi majelis, komisi, dan panitia yang sudah Bapak pilih untuk menyimpan, mengelola dan menggunakan persembahan ini. Kiranya Bapak memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan sehingga apa yang dikerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak yang Maha Baik, pada kesempatan yang indah ini kami juga telah menerima berkat untuk rohani kami yang sudah disampaikan oleh Saudari Novena Krishandayani. Kiranya Bapak berkenan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk kami bisa mengerti
memahami, terlebih kami bisa menjalankan firman-Mu itu dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa, jika di dalam kami mengaturkan persembahan dan berdoa terdapat dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.